Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ingatlah selalu akan Dia, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah bertekun dalam Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika saya masih berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi bertahun-tahun lalu, kampus kami biasa mengadakan kebaktian mingguan. Dalam salah satu kebaktian, saat para mahasiswa sedang menyanyikan lagu "Great is the Lord", saya melihat 3 orang dosen bernyanyi dengan penuh perasaan. Wajah mereka memancarkan sukacita, yang hanya mungkin dialami karena iman mereka kepada Allah. Bertahun-tahun kemudian, ketika satu persatu dari mereka menderita penyakit yang berat, iman itulah yang memampukan mereka untuk tetap bertahan dan menguatkan orang lain. Hari ini,
Ingatan akan dosen-dosen saya yang menyanyi dengan penuh semangat tersebut terus menguatkan saya untuk bertahan dalam pencobaan yang saya alami. Bagi saya, mereka adalah sebagian kecil dari banyak teladan inspiratif dari orang-orang yang hidup dengan iman. Mereka menjadi pengingat bagaimana kita dapat mengikuti panggilan penulis dalam Ibrani 12 ayat 2-3 untuk mengarahkan mata kita kepada Yesus yang tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ketika pencobaan dari penganiayaan atau tantangan hidup menyulitkan kita untuk bertahan, kita memiliki teladan dari orang-orang yang berpegang teguh pada firman Allah dan mempercayai janji-janjinya. Kita dapat berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mengingat bahwa Yesus dan mereka yang telah mendahului kita sanggup bertahan. Penulis kitab pun mendorong kita. Ingatlah selalu akan Dia, supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Dosen-dosen saya, yang kini sudah bahagia di surga, mungkin akan berkata, hidup dalam iman tidak akan sia-sia, maju terus. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapa yang mengilhami Anda untuk terus maju dalam perjalanan iman Anda? Bagaimana teladan mereka mendorong Anda untuk bertekun dalam masa-masa sulit yang penuh cobaan? Hal ini patut kamu ketahui. Siapa yang dimaksud penulis dengan banyak saksi dalam Ibrani 12 ayat 1? Meskipun ada perdebatan, salah satu penafsiran yang dapat diterima adalah bahwa mereka merupakan umat Tuhan yang setia di masa lalu. Saat ini, mereka berperan sebagai saksi, sementara kita yang berada di dunia masih berlomba dalam perlombaan iman. Kita dapat melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itu berarti bahwa kita melakukannya dengan Kristus sebagai pemimpin kita. Kata Yunani untuk pemimpin ini adalah archegos. Versi lain menerjemahkan kata ini sebagai pelopor, perintis, atau pahlawan. Jalan yang ditempuh oleh Yesus jauh lebih sulit daripada jalan yang kita alami sekarang. Dia memikul dosa seisi dunia, tetapi tindakan tersebut membawanya ke tempat yang berhak diterimanya, yakni di sebelah kanan tahta Allah. Perlombaan yang sedang kita jalani juga sama sulitnya, tetapi kita tahu bahwa akhirnya akan penuh sukacita, karena Dia telah membuka jalan bagi kita. Menanggalkan beban, Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Sebuah beban bukanlah dosa. Meski pada titik tertentu beban itu bisa berubah menjadi dosa. Beban bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan dan lain-lain. Semua ini akan membuat kita sulit untuk melangkah maju. Berjalan saja sulit, apalagi berlari, dan jika kita biarkan berbagai belenggu beban ini memberatkan kita, lama-lama semuanya bisa membuat kita semakin parah dan lama-lama bisa menjadi dosa. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita,
yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan encumbrance atau unnecessary weight. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa bisa membuat kita terjatuh saat bertanding. Dosa mampu mengikat kita hingga tidak bisa lagi bergerak. Dosa, dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Untuk itulah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri yang akan segera mengampuni bahkan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan, yang berbunyi seperti ini, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Bukan hanya diampuni tetapi hingga dibenarkan. Apa yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dengan hati hancur, membawa dosa-dosa kita ke hadapannya, mengakui semuanya dan melakukan pertobatan penuh, berbalik arah dan Tuhan pun akan segera mengaruniakan pengampunan total. Siapkah kita untuk menjadi pemenang atas setiap beban dan pergumulan yang kita hadapi? Marilah kita lepaskan segala beban yang merintangi juga dosa-dosa yang mengikat kita. Semua itu sanggup memperlambat, menghambat hingga menggagalkan kita untuk memenangi perlombaan iman dalam kerajaan Allah. Lepaskan semuanya, dan berlarilah. Raihlah mahkota kehidupan di depan sana yang telah menanti kita. Tanggalkan semua beban dan dosa agar kita mampu berlari dengan baik. Peringatan akan pengorbanan Kristus dikatakan sebagai perjamuan terakhir karena pada malam itu Yesus dikhianati oleh muridnya, Yudas Iskariot. Malam itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya hingga rela kehilangan nyawa bagi seluruh manusia di dunia. Pada malam itu Yesus menyerahkan tubuh dan darah-Nya pada Bapa di surga dalam wujud roti dan anggur yang diberikan kepada para rasul untuk memberi kekuatan bagi mereka. Yesus juga meminta apa yang Dia lakukan malam itu terus dilakukan oleh para pengikut-Nya. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah peringatan akan pengorbanan Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus haruslah kita ingat dan hayati dengan betul dan benar agar membawa dampak dalam hidup keberimanan kita. Hal itu ditegaskan Paulus dalam teks khotbah hari ini. Dalam perikop khotbah ini, Paulus mengajarkan tentang perjamuan kudus yang benar. Baik pelaksanaannya maupun tujuannya, apa yang seharusnya kita lakukan dalam melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka mengingat pengorbanan Kristus. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar pelaksanaan dan pemaknaan perjamuan kudus bisa kita lakukan dengan baik, yakni: pertama, hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan perjamuan kudus. Kita harus menyediakan roti. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Apakah ini merupakan hal yang mengikat bagi kita dan harus kita lakukan?
Ya, karena 1. Hal ini diperintahkan. 2. Hal ini mempunyai arti, roti sama dengan simbol tubuh Kristus, pemecahan roti sama dengan simbol penghancuran tubuh Kristus. Karenanya, dalam perjamuan kudus, tidak boleh digunakan hosti, karena penggunaan hosti itu menghapuskan pemecahan roti. Sebenarnya roti itu bukanlah hosti, seperti yang sekarang dipakai oleh orang-orang Roma Katolik, dan bahkan diikuti oleh orang Protestan, tetapi roti biasa yang dipakai dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Kata "dipecahkan" merupakan sebagian dari upacara aslinya. Karena itu, pemecahan roti tidak seharusnya dibuang, seperti dalam penggunaan hosti. Kita harus mengucap syukur. Ada hal-hal yang perlu dipelajari tentang pengucapan syukur yang Yesus lakukan dalam perjamuan kudus yang pertama itu. 1. Sesudah itulah mengucap syukur atasnya, kata-kata "dia mengucap syukur", "he had given thanks", itu, bahasa Yunaninya adalah charisthesis. Dari kata Yunani inilah lalu diturunkan kata eucharis. Dari pengertian tentang asal-usul kata itu, maka jelaslah bahwa adalah salah kalau kata eucharis itu digunakan untuk menunjuk pada seluruh perjamuan kudus. Apakah pengucapan syukur yang Yesus lakukan itu mengikat atau tidak? Ya. Alasannya, kata-kata "perbuatlah ini" dalam ayat 24, menunjuk bukan hanya pada pemecahan roti, tetapi juga pada pengucapan syukurnya. 3. Yesus melakukan pengucapan syukur 2 kali, yakni sebelum roti maupun anggur. Artinya, Yesus memperlakukan cawan sama seperti Ia memperlakukan roti, yaitu, Ia mengucap berkat dan syukur lebih dulu. Kebanyakan gereja menggabungkan kedua pengucapan syukur ini menjadi satu dan dilakukan sebelum makan roti. Tetapi ada juga gereja yang mempertahankan 2 kali pengucapan syukur ini. Inilah tubuhku, yang dimaksud dengan ini, jelas adalah roti yang sedang Yesus pegang. Dari bagian ini, orang Roma Katolik menemukan doktrin transubstantiation sama dengan perubahan zat, a change of substance. Doktrin ini mengatakan bahwa pada waktu perjamuan kudus itu dilakukan, roti dan anggur betul-betul berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi, kenyataannya, warna, rasa, bau, bentuk tetap sama. Kalau doktrin ini benar, ini berarti bahwa setiap kali diadakan perjamuan kudus, Kristus dikorbankan lagi. Orang Lutheran menganggap bahwa roti dan anggur tetap adalah roti dan anggur, tetapi Yesus hadir secara jasmani di dalam, di atas, di bawah, di samping roti dan anggur itu. Orang Calvinis atau Reformed menganggap 1. Roti dan anggur hanya merupakan simbol dari tubuh dan darah Kristus. Jadi, pada waktu Yesus berkata, "Inilah tubuhku," maka artinya sama seperti pada waktu Yesus berkata, "Akulah pintu, akulah pokok anggur yang benar." 2. Dalam perjamuan kudus, Kristus hadir secara rohani, bukan secara jasmani. Tubuh jasmani Kristus ada di surga dan tubuh jasmani Kristus itu tidak maha ada. Kedua, tujuan perjamuan kudus. Setiap kita mengikuti perjamuan kudus, kita harus ingat akan tujuan dilaksanakannya perjamuan kudus itu, yakni untuk memperingati kematian Kristus untuk kita. Mengingat akan kematian Kristus bagi kita adalah sesuatu yang sangat penting.
hal ini bisa menolong kita. 1. Pada saat kita merasa dan menganggap bahwa Allah tidak mengasihi kita. 2. Pada saat kita mengutamakan sesuatu dan seseorang lebih dari Tuhan. 3. Pada saat kita segan berkorban, menyangkal diri, memikul salib. 4. Pada saat kita kikir dalam memberi persembahan. 5. Pada saat kita mundur atau suam, malas melayani, berdoa, belajar firman Tuhan. 6. Pada saat kita kurang berjuang dalam mengalahkan dosa. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita cenderung untuk melupakan kasih-Nya, dan karena itu, Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perjamuan kudus supaya melalui perjamuan kudus itu, kita selalu ingat akan kematian Kristus bagi kita. Untuk memberitakan kematian Kristus, Tuhan memerintahkan orang Israel dalam Perjanjian Lama untuk merayakan Paskah, hari keluarnya mereka dari Mesir, supaya kalau ada orang asing atau kafir atau anak-anak mereka yang bertanya tentang arti dari perjamuan Paskah itu, maka mereka bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang telah mengeluarkan dan membebaskan mereka dari Mesir. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan menyuruh kita mengadakan perjamuan kudus, juga dengan tujuan untuk memberitakan sesuatu. Tetapi sesuatu itu bukan pembebasan dari Mesir, melainkan kematian Kristus bagi kita. Pasti akan sering muncul pertanyaan dari orang kafir dan anak-anak tentang perjamuan kudus, dan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memberitakan kematian Kristus. Gunakanlah kesempatan itu. Ketiga, kelayakan mengikuti perjamuan kudus. Dalam mengikuti dan melaksanakan perjamuan kudus, kita harus memeriksa apakah diri kita layak atau tidak. Karenanya ada beberapa hal yang harus kita periksa, seperti kita harus serius mengikuti perjamuan kudus. Kata "tidak layak" dalam ayat 27 ini tidak menunjuk kepada orang yang ikut perjamuan kudus itu, tetapi menunjuk pada cara mengikuti dan melakukan perjamuan kudus. Kita bisa mengetahui hal itu karena kata Yunani yang dipakai, yaitu anaxios, yang artinya tak adanya keseriusan, rasa hormat dan hikmat, membuat roti dan anggur sebagai bahan untuk bergurau, memberikannya kepada anak-anak yang untuk mainan atau sekedar untuk menenangkan anak yang rewel. Laksanakan sesuai perintah Tuhan. Ketidaklayakan pelaksanaan perjamuan kudus itu juga dilihat dari pelaksanaannya yang salah, seperti dengan menggunakan hosti, menahan cawan hanya untuk hamba Tuhan, atau dengan menyembah roti dan anggur itu. Kalau kita sering melakukan hal-hal ini, baca sekali lagi ayat 27 ini. Itu menunjukkan kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Menguji diri sendiri yang harus diuji adalah a. Imannya, yaitu apakah ia betul-betul percaya kepada Yesus. B. Kehidupannya, yaitu apakah ia secara sadar dan sengaja memegangi dosa tertentu atau tidak. Kalau iya, maka orang itu tidak berhak ikut perjamuan kudus. Mengapa demikian? Ingatlah bahwa perjamuan kudus juga merupakan persekutuan antara pengikut perjamuan kudus itu dengan Tuhan. Sedangkan dosa yang dipertahankan jelas menghalangi dan merusak persekutuan itu. Renungkan, dalam rangka merayakan Kamis Putih ini kita diajarkan untuk mengerti dan memahami serta menghayati arti dan makna perjamuan kudus. Karena itu,
rayakan dan nikmati serta terimalah tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk menguatkan iman kita mempercayainya sebagai Tuhan dan penebus dosa-dosa kita. Apa artinya tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan? Kekudusan Allah merupakan aspek penting dari karakternya. Allah menghendaki bahkan memerintahkan agar umatnya mencari kekudusannya, meneladani gaya hidup yang mencerminkan kekudusan Allah sangatlah penting sehingga penulis kitab Ibrani mendesak umat Kristiani untuk berjuang untuk perdamaian dengan semua orang, dan untuk kekudusan yang tampaknya tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Orang-orang yang ingin hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan berjumpa dengannya secara langsung harus menjauhi kepentingan-kepentingan yang mementingkan diri sendiri dan tidak suci. Mereka harus mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi seperti Allah dalam kekudusannya. Rasul Petrus memerintahkan umat beriman untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang taat. Jangan kembali ke cara hidup lama Anda untuk memuaskan keinginan Anda sendiri. Anda tidak tahu apa-apa saat itu. Tetapi sekarang kamu harus suci dalam segala hal yang kamu lakukan, sama seperti Tuhan yang memilih kamu adalah suci. Sebab dalam kitab suci tertulis, "Hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus." Tanpa usaha seumur hidup menuju kekudusan pribadi, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan harus mendisiplin anak-anak yang dengan sengaja tidak taat dan hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Di seluruh kitab suci, Allah mengimbau umatnya untuk berupaya memupuk kekudusan, sebab Allah tidak memanggil kita untuk hidup dalam kecemaran, melainkan untuk hidup kudus. Pernyataan tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan mencerminkan harapan penulis untuk melihat Kristus pada kedatangannya kembali. Ini adalah titik puncak dari ayat yang lebih luas. Jika tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kristus dan melihat Dia ketika Dia datang kembali, maka upaya praktis kita sehari-hari harus mengarah pada kemurnian pikiran dan gaya hidup. Kita adalah bait Allah yang hidup. Mengingat wahyu ini, Rasul Paulus mendesak, "Karena kita mempunyai janji-janji ini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menyucikan diri kita dari segala sesuatu yang dapat menajiskan tubuh dan roh kita. Dan marilah kita berupaya menuju kekudusan yang sempurna karena kita takut akan Tuhan." Paulus berkata kepada Timotius, "Jadi siapa yang membersihkan dirinya dari apa yang tidak terpuji, ia akan menjadi bejana untuk penggunaan yang terhormat, dikhususkan sebagai tempat kudus, berguna bagi tuan rumah, dan siap untuk setiap perbuatan baik." Kita menemukan gagasan yang sejajar dengan "tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan" dalam kata-kata Paulus berikut ini. Sebab hal ini dapat dipastikan, tidak ada orang yang tidak bermoral, tidak tahir, dan serakah orang seperti itu adalah penyembah berhala mempunyai warisan dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tentang masa depan, Yerusalem baru yang mulia, Rasul Yohanes berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang najis yang akan masuk ke dalamnya, dan tidak ada orang yang melakukan apa yang memalukan atau menipu, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba."
Penting untuk dipahami bahwa, sebagai umat tebusan Tuhan, kita dikuduskan melalui karya paripurna Kristus, yaitu persembahan tubuhnya di kayu salib. Kita diselamatkan oleh Yesus untuk panggilan kudus, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum zaman dimulai. Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Ia menghapus dosa kita, memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru melalui Roh Kudus. Pengudusan didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus yang terus berdiam di dalam diri kita, termotivasi oleh pengetahuan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kita terus berusaha sekuat tenaga demi Kristus, berusaha mengenakan sifat baru kita, yang diciptakan seperti Allah benar-benar benar dan kudus. Hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nas hari ini mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Penulisnya merasa bahwa ini adalah prinsip penting bagi umat Kristen untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ini, ada dua bagian penting. Pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini mengajarkan umat percaya untuk mencoba hidup dengan damai dan berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Damai adalah nilai penting, dan berusaha hidup dalam damai dengan orang lain adalah cara untuk mengamalkan kasih dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kedua, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini menekankan pentingnya kekudusan dalam kehidupan seorang percaya. Kekudusan berarti hidup dalam kepatuhan kepada ajaran dan prinsip-prinsip iman Kristen. Dalam konteks ini, penulis mengingatkan bahwa tanpa kekudusan, seseorang tidak akan dapat mengalami pengalaman melihat Tuhan atau memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Pesan di balik ayat ini adalah bahwa seorang Kristen harus menjalani hidup yang damai dengan sesama manusia sambil mencari kekudusan dalam hidup mereka, karena hal ini adalah cara yang dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Tuhan di akhir hidup. Penulis ingin mengingatkan pembacanya tentang pentingnya menjalani hidup yang benar dan kudus, serta menjaga hubungan yang damai dengan sesama manusia dalam perjalanan kehidupan iman Kristen. Apa yang perlu direngkan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan sejumlah pelajaran penting yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus damai dengan semua orang. Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga damai dengan semua orang. Ini merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih dan harmoni, menjauhi konflik yang tidak perlu, dan berusaha untuk memelihara hubungan yang sehat dengan sesama manusia. Ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengampunan, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Kedua, hiduplah di dalam kekudusan. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengejar kekudusan dalam hidup kita. Kekudusan mengacu pada hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Dalam konteks ini, dalam iman Kristen, ini mencakup hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan, menghindari dosa,
dan berusaha untuk hidup yang benar di matanya. Karena itu, hiduplah dengan damai, mengejar kekudusan, dan menjalani hidup yang benar dalam pandangan Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, tolonglah aku mengarahkan pandanganku hanya kepadamu. Saat aku lemah dan putus asa, aku bersyukur untuk teladan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.